ketemu lagi dengan saya, Lita Gading. Oke, sekarang saya mau bicara tentang LGBT. Apa itu? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Oke, kemarin sudah ya bicara transgender, sekarang LGBT. Berarti ruang lingkupnya lebih luas lagi. Oke, sekarang pro kontra tentang LGBT itu kenapa? Karena dianggap ya tidak sesuai dengan norma-norma agama, ya kan, dengan lingkungan, lalu dengan budaya, lalu dengan akal sehat dan logika pun juga menurut sebagian orang dianggap tidak tidak sesuai, apalagi kita di negara timur ya, gitu, di Indonesia banyak sekali pakem-pakem atau norma-norma yang sudah ditentukan di dalam lingkungan sosialnya, gitulah ya. LGBT itu bagian dari orientasi seksual, ya. Di sini orientasi seksual itu kan ada heteroseksual, yaitu laki-laki dengan perempuan, lalu homoseksual, yaitu laki-laki dengan laki-laki, lalu lesbian, yaitu dengan wanita dengan wanita, dan aseksual itu malah justru dia tidak menyukai laki-laki atau perempuan, seperti itu ya. Nah, LGBT orientasi seks dan identitas seksual. Nah, ininya ya, apa namanya? Kenapa LGBT itu ada gitu loh. Menurut APA, yaitu American Psychiatry Association ya, orientasi seksual itu merupakan kombinasi kompleks yang melibatkan banyak faktor gitu ya, seperti faktor biologis, psikologis, lingkungan, kayak gitu. Namun tahun 1973 mereka LGBT itu termasuk dalam gangguan mental. Namun sekarang sudah dihapus di dalam DSM-5, DSM-2 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah, di sini DSM itu diagnostik statistik manual. Jadi untuk buku-bukunya para psikolog dan psikiater gitu. Lalu apakah LGBT termasuk gangguan kepribadian? Nah, gitu. Merujuk dari kesehatan mental dengan ciri dan pola perilaku perasaan yang merasa terganggu namun tanpa disadari oleh diri sendiri gitu ya, tanpa disadari. Jadi dia sudah merasa terganggu tentang perasaannya dan apa yang terjadi di dalam tubuh dia, sebetulnya seperti itu. Namun dia tanpa sadar, tanpa menyadari, atau kadang-kadang sebagian orang dia sadar namun dia menganggap bahwa itu hal-hal yang biasa-biasa saja karena dia sudah masuk dalam komunitas yang salah, seperti itu biasanya ya. Itu karena faktor lingkungan tuh sangat-sangat tinggi sekali gitu, dan riskan sekali kalau memang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Biasanya LGBT atau yang kita sebut apa ya, berawal biasanya dari metroseksual gitu ya, orang-orang yang sering berdandan rapi untuk laki-laki, itu biasanya begitu. Dan perempuan itu biasanya berawal dari rasa trauma, pernah disakiti, kecewa, sedih, marah. Nah itu ya, kadang-kadang ada rasa tersebut di dalam orang tersebut gitu ya, di LGBT ini. Biasanya faktor keluarga ini penting juga. Nah, keluarga harus peka juga terhadap anak-anak dengan indikasi-indikasi yang saya sebutkan tadi. Lalu dia bagaimana pola asuh orang tua tersebut terhadap si anak. Saya punya contoh kasus ya, pasien saya. Dia laki-laki, namun orang tuanya itu menginginkan anak perempuan. Akhirnya pada saat dia bayi itu dikasih boneka, rambutnya malah ya, karena rambutnya ikal dan sebagainya, malah dikuncir, diikat gitu ya, layaknya seperti perempuan. Jadi dibentuk oleh si orang tua tersebut untuk dijadikan anak ini menjadi perempuan. Dianggap bahwa itu biasa-biasa aja, lucu-lucuan, padahal itu tidak boleh ya, karena akan terstigma dan akhirnya dia
terus-menerus melakukan hal yang dianggap bahwa dirinya itu perempuan gitu loh. Itu bahaya sekali. Nah, itu yang tadi, lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Jadi misalkan lingkungan kerja kita, misalkan di salon-salon atau di make up artis, biasanya di lingkungan hal yang uh, menurut dia membawa ke arah yang membuat dia nyaman gitu, yang bisa dirangkul oleh lingkungan tersebut, kadang-kadang dia mengikuti apa yang menjadi dominasi di sana gitu. Nah, biasanya mohon maaf ya, dari awalnya tuh bencong-bencong gitu, yang suka bergaya-gaya, laki-laki yang bergaya-gaya perempuan kayak gitu-gitu, akhirnya terbiasa, padahal awalnya itu dia hanya mau ingin diakui oleh lingkungan tersebut. Awalnya seperti itu, namun akhirnya dia menikmati. Nah, ini orang-orang yang menikmati ini yang akhirnya jadi salah kaprah gitu ya. Yaitu tadi pergaulan yang salah gitu. Kalau kita memang harusnya sadar diri, kalau misalkan kita tahu bahwa itu salah, ya harusnya jangan diteruskan di lingkungan tersebut. Namun ya dia dilema antara pekerjaan dan keinginan gitu ya. Jadi akhirnya dia lebih lebih dominan ke hal keinginannya gitu, keinginan supaya terpenuhi itu gitu kan ya. Nah, lalu ada genetik. Nah, genetik tuh hati-hati ya, karena memang kalau sudah awalnya seperti itu ya kadang-kadang akan terus begitu sampai dewasa nanti. Nah, trauma itu juga ada. Pernah dulu ada pelecehan seksual. Ya, ada pasien saya juga begitu, kena pelecehan seksual oleh omnya. Malah justru hati-hati ya, pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang-orang terdekat loh, ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu diasuh tanpa pengawasan kita gitu ya. Nah, itu kadang-kadang jadi pembenaran, walaupun dia omnya atau tantenya, justru dia mendapatkan kepuasan seks dari anak kecil misalnya gitu. Nah, itu pasien saya terjadi seperti itu. Akhirnya karena dia merasa dilindungi oleh pamannya, diberikan uang terus gitu ya. Waktu itu dia katanya umur berapa tahun ya, 10 tahun apa 12 tahun gitu, dia pernah dilecehkan sama omnya gitu ya. Lalu akhirnya ya merasa dia nyaman, merasa diperhatikan, merasa omnya itu benar-benar baik gitu. Akhirnya ya jatuhlah dia gay gitu kan gitu ya. Akhirnya dia juga melakukan itu sampai dewasa gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia dengan datang ke saya berapa kali di terapi, dan memang dia betul-betul ingin sembuh gitu, ingin sembuh. uh, apa namanya, dan bawa calon istrinya tempo hari, dan istrinya sangat welcome sekali dengan kondisi dia, luar biasa banget gitu loh. Dia mendukung sekali supaya si calonnya ini sembuh gitu kan. Akhirnya dengan ketekatan yang kuat, dengan beberapa terapi yang datang ke saya, akhirnya bisa menikah dan punya anak sekarang. Dan dia sering keep kontak sama saya, thank you so much ya. Saya bilang, saya bukan apa-apa, yang bisa menyembuhkan kamu adalah diri kamu sendiri gitu loh. Saya hanya media saja untuk bisa kamu berbagi terhadap apa yang menjadi keluh kesah kamu gitu loh. Seperti saya sih seperti itu bilangnya. Namun ya kami jadi hubungan baik ya, jadi ya, dengan istrinya pun juga baik gitu. Jadi hormon testosteron dan hormon progesteron itu merasa ada yang salah pada dirinya, baik perempuan maupun laki-laki. Ada yang laki-laki merasa jadi perempuan, perempuan merasa jadi laki-laki, seperti itu. Yang akhirnya terjadilah satu hubungan seksual yang mengakibatkan menyalahi norma-norma yang ada gitu loh. Ya, itu yang paling menonjol sih sebetulnya norma agama dengan ini ya, budaya agama, dan kadang-kadang di luar dari logika kita sebetulnya itu. Namun karena memang genetik, kadang sulit juga untuk kita salahkan, karena kan memang sudah bawaan gitu. Namun kalau
Kalau yang lingkungan itu, nah ini yang kebanyakan justru dari hasil survei itu, kebanyakan LGBT itu faktor lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu hati-hati berteman, lihat-lihatlah siapa yang menjadi teman kita dan lingkungan apa yang ada di dalam pekerjaan kita maupun lingkungan pergaulan kita. Jadi jangan kita mengikuti arus mereka, namun kita mempunyai prinsip bahwa diri kita adalah yang terbaik. Jangan menyalahi norma-norma yang ada. Jika iya, Anda something wrong. Oke?